In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya melalui channel ini. Selamat berhari Minggu, tetap semangat, selalu bahagia dalam Tuhan, dan kebahagiaan juga mendatangkan kesehatan di dalam kehidupan kita semua. Hari ini kita akan membaca Injil Markus bab 12 ayat 28b sampai 34. Pada suatu hari datanglah seorang ahli Taurat kepada Yesus dan bertanya, "Perintah manakah yang paling utama?" Yesus menjawab, "Perintah yang paling utama ialah, dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu Tuhan yang Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan perintah yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini." Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Guru, tepat sekali apa yang kau katakan, bahwa Allah itu Esa dan tidak ada Allah lain kecuali Dia. Memang, mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, serta mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri, jauh lebih utama daripada semua kurban bakar dan persembahan." Yesus melihat betapa bijaksana jawab orang itu. Maka ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan tak seorang pun masih berani menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, pada hari Minggu ini kita diajak untuk merenungkan sabda Yesus tentang hukum yang utama dan terutama. Maka, mari kita resapkan makna dan sabda tentang hukum yang utama dan terutama itu, seperti sekeping mata uang dengan dua sisi yang menghadirkan keutuhan mata uang itu. Demikianlah hukum utama dan terutama. Yesus menyebutkan dua hal yang pokok sebagaimana diajarkan sesuai dengan hukum Musa. Yesus menyebutkan hukum utama dan terutama itu ada dua. Yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua adalah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, sabda itu disampaikan oleh Yesus kepada ahli Taurat yang bertanya kepadanya. Ketika ahli Taurat itu mengulangi apa yang dikatakan oleh Yesus, yang pasti juga sudah dia kenal, bahkan dia hafal, karena mereka harus mengucapkannya setiap hari sebagai syema untuk mereka. Yesus melihat betapa bijaksana
orang itu saat menegaskan hukum utama itu. Nah, sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita tidak hanya diajak untuk membeu, mengulangi apa yang dinyatakan oleh Yesus, tetapi juga mewujudkannya di dalam kehidupan kita. Kasih tidak berarti membiarkan begitu saja kalau ada sesuatu yang tidak sesuai dengan objektif harapan umum dan kebaikan umum. Kalau ada sesuatu yang keliru, tentu kita bahkan wajib memberitahukan itu, meskipun mungkin apa yang kita lakukan membuat orang lain yang kita beritahu tidak senang dan tidak menyukai kita. Itu tidak masalah. Urusan tidak suka ketika diberitahu tentang sesuatu yang benar, tentu menunjukkan bahwa yang bersangkutan belum dalam kedewasaan yang benar. Bahkan Yesus sendiri mengatakan, kalau ada saudaramu yang berbuat dosa, tegurlah dia. Nah, teguran bukan sebagai suatu penghakiman, tetapi sebagai yang disebut correctio fraterna. Koreksi dalam semangat persaudaraan, tujuannya adalah untuk kebaikan semuanya. Dan kalau ada orang yang diberitahu dalam konteks correctio fraterna masih juga terluka, sakit hati, lalu membuat yang bersangkutan tidak menyukai kita, kita bawa saja di dalam doa agar Tuhan sendiri menyembuhkan yang bersangkutan. Mari kita saling mendoakan agar kita dapat mewujudkan, menghayati hukum kasih kepada Allah, kasih kepada sesama, dan juga kasih kepada alam semesta ini. Kendatipun kerap kali perjuangan demi perjuangan selalu tidak gampang. Ibu Maria mendoakan kita, Bapak Yosef merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat, jangan lupa bahagia. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam